Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angelia Marina Longdong dari Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada saat ini, saya diminta untuk membuat video presentasi dari materi kutipan dan catatan kaki oleh mata kuliah Bahasa Indonesia. Kutipan dan catatan kaki. Sebelum masuk pada pembahasan, ada baiknya kita berkenalan lebih jauh. Hai, perkenalkan nama saya Angelia Marina Longdong dengan NIM 220611020267 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, kelas 1B4. Kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, ada kutipan. Apakah yang dimaksud dengan kutipan? Kutipan mempunyai struktur yang pertama, pengertian, yang kedua tujuan, ketiga jenis, keempat prinsip, kelima cara-cara, dan yang terakhir variasi. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seseorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku atau majalah-majalah. Tujuan dibuatnya kutipan yang pertama sebagai pendukung argumen ataupun juga analisa penulis. Yang kedua, sebagai landasan teori dalam mengemukakan pemikiran atau tulisan kita. Yang ketiga, sebagai penjelasan. Yang keempat, sebagai penguat dalam argumen atau pendapat yang dikemukakan. Menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan atas kutipan langsung dan kutipan tak langsung atau kutipan isi. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Sebaliknya, kutipan tak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari atau intisar dari pendapat tersebut atau dapat pula berupa parafrase. Prinsip-prinsip dari kutipan. Yang pertama, jangan pernah mengadakan perubahan jika kutipan tersebut sudah jadi dalam bentuk kutipan yang asli. Dan yang kedua, bila ada kesalahan dalam kutipan tersebut, segeralah memperbaikinya. Yang ketiga, jangan pernah kita menghilangkan bagian dari kutipan yang telah dibuat oleh sang pengarang ataupun sang pencipta kutipan. Kita masuk pada cara-cara membuat kutipan. Yang pertama ada A. Kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris adalah sebuah kutipan langsung yang panjangnya tidak lebih dari 4 baris ketikan. Akan dimasukkan dalam teks dengan cara-cara berikut. Yang pertama, kutipan itu diintegrasikan langsung dengan teks. Yang kedua, jarak antara baris dengan baris 2 spasi. Yang ketiga, kutipan itu diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, sesudah kutipan selesai, diberi nomor urut penunjukan setelah spasi ke atas atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman kutipan itu. Bagian B, kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Bila sebuah kutipan terdiri dari 5 baris atau lebih, maka seluruh kutipan itu harus digarap sebagai berikut. Yang pertama, kutipan itu dipisahkan dari teks dalam jarak 2,5 spasi. Yang kedua, jarak antara baris dengan baris kutipan 1 spasi. Yang ketiga, kutipan itu boleh atau tidak diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, sesudah kutipan selesai diberi nomor urut, penunjukan setengah spasi ke atas, atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan tersebut. Yang kelima, seluruh kutipan itu dimasukkan dalam 5-7 ketikan. Bila kutipan itu dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama di kutipan itu dimasukkan lagi 5-7 spasi ketikan. Bagian C, kutipan tak langsung.
Dalam kutipan teks langsung, biasanya intisari pendapat yang dikemukakan. Oleh sebab itu, kutipan tidak boleh mempergunakan tanda kutip. Beberapa syarat harus diperhatikan untuk membuat kutipan teks langsung. Yang pertama, kutipan itu diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antara baris 2 spasi. Dan yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, sesudah kutipan selesai diberi nomor urut penunjukan setengah spasi ke atas, atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan tersebut. Bagian terakhir D, kutipan atas ucapan lisan. Dalam karya-karya ilmiah atau tulisan-tulisan lainnya, sering pula dibuat kutipan-kutipan atas ucapan-ucapan lisan. Entah yang diberikan ceramah-ceramah, kuliah-kuliah, atau wawancara-wawancara. Sebenarnya, kutipan atau sumber semacam ini sulit dipercaya, kecuali ucapan yang disampaikan seorang tokoh yang penting dalam suatu kesempatan yang luar biasa, serta dapat diikuti oleh masyarakat luas. Yang terakhir, variasi dari kutipan. Ada satu, yaitu tanggung jawab penulis. Variasi kutipan itu dapat dibedakan oleh dari tanggung jawab penulis tersebut. Kutipan hendaknya dibuat dengan penuh tanggung jawab. Jika kutipan tersebut dibuat dengan penuh tanggung jawab, bahwa kutipan tersebut dapat diimplementasikan oleh seluruh masyarakat dan dapat dijadikan contoh oleh anak-anak muda ataupun oleh berbagai kalangan usia. Kita masuk pada catatan kaki. Apakah yang dimaksud dengan catatan kaki? Catatan kaki juga memiliki struktur, pengertian, cara-cara, singkatan-singkatan, dan juga penerapan. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman yang bersangkutan. Hubungan antara catatan kaki dan teks yang dijelaskan itu biasanya dinyatakan dengan nomor-nomor penunjukan yang sama, baik yang terdapat dalam teks maupun yang terdapat dalam catatan kaki itu sendiri. Selain mempergunakan nomor-nomor penunjukan, hubungan itu kadang-kadang dinyatakan dengan mempergunakan tanda asterik ataupun bintang kecil. Dengan kadang dengan menggunakan tanda salib pada halaman yang bersangkutan. Kita masuk pada cara-cara membuat catatan kaki. Cara membuat catatan kaki mempunyai hubungan pula dengan teks pada halaman yang sama. Maka dalam dua contoh pertama, disertakan pula bagian dari teks yang menunjuk kepada catatan kaki, sehingga dapat dilihat sekaligus cara menempatkan nomor pertunjukan yang terdapat dalam teks, garis pemisah antara teks dan catatan kaki, serta cara membuat catatan kaki itu sendiri. Titik-titik berspasi yang mendahului dan mengikuti contoh teks tersebut, berarti ada lebih dari satu alinea yang dihilangkan sebelum dan sesudah teks yang dikutip tersebut. Singkatan-singkatan dalam catatan kaki. Dalam catatan kaki biasanya dipergunakan pula singkatan-singkatan yang oleh pada sarjana atau sudah diketahui maksudnya. Oleh sebab itu, hendaknya diperhatikan benar-benar bagaimana cara mempergunakan singkatan-singkatan itu dalam setiap catatan kaki. Nah, singkatan yang penting yang harus diketahui adalah IBID, OPCIT, dan LOC.CIT. Yang pertama, IBID. IBID adalah singkatan ini berasal dari kata Latin ibidem yang berarti pada tempat yang sama. Singkatan ini dipergunakan bila catatan kaki yang berikut menunjuk kepada karya atau artikel yang telah disebut dalam catatan nomor sebelumnya. Kita masuk pada OP.CIT. OP.CIT, singkatan ini berasal dari kata Latin oper citato yang berarti pada karya yang telah dikutip. Singkatan ini dipergunakan bila catatan itu menunjuk kembali pada sumber yang telah disebut terlebih dahulu, tetapi diselingi oleh sumber lain. Dalam hal ini, sesudah nama pengarang atau biasanya nama keluarga atau nama singkat, terus dicantumkan singkatan OP.CIT. Yang terakhir, LOC.
C.CIT. Singkatan ini berasal dari bahasa Latin loco citato yang berarti pada tempat yang telah dikutip. Singkatan ini bisa dipakai untuk menyebut atau menunjukkan sebuah artikel majalah, harian atau ensiklopedia yang telah disebut sebelumnya, tetapi diselingi oleh sumber lainnya. Karena artikel itu merupakan sebagian dari buku, majalah atau ensiklopedia, maka ia tidak merupakan sebuah karya atau opus. Sebab itu, hanya boleh dipergunakan kata locus yang berarti tempat. Yang terakhir, bagaimana cara mempergunakan singkatan-singkatan di atas, terutama singkatan-singkatan IBIB, object, dan logsheet dalam kenyataan. Untuk itu perhatikanlah contoh-contoh berikut. Semua catatan kaki di bawah ini sebenarnya tersebar pada halaman-halaman yang berlainan. Namun, semuanya termasuk dalam kesatuan nomor urut dalam sebuah bab. Karena referensi kedua dan ketiga menunjuk kembali pada referensi pertama yang mempunyai nomor urut berurutan. Misalnya, ada referensi yang hanya menyertakan kata ibit. Itu sudah diketahui, maka cukup digunakan singkatan ibit. Demikian pula, referensi ke-6 yang ketujuh yang sudah menunjukkan kembali kata ibit tersebut. Jika referensi tersebut sudah dijelaskan dalam catatan kaki, dalam teks ataupun materi, maka tidak perlu dijelaskan secara spesifik lagi pada catatan kaki. Hanya tinggal menetapkan saja atau menerapkan kata ibit. Singkatan-singkatan yang dapat kita gunakan juga seperti contoh yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu @sec titik dan @sec i2 atau HLM atau seperti yang kita ketahui halaman, berarti HLM berarti halaman. Contoh HLM 20 @sec berarti halaman 20 dan 21. Sebaliknya, dalam referensi keempat terdapat penunjukan nomor halaman dengan angka 374 @sec, yaitu dalam halaman 374, 375, dan 376. Kita masuk pada kesimpulan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang ataupun ucapan seorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada singkatan-singkatan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Berikut adalah sumber-sumber dari materi-materi yang sudah saya sertakan pada slide-slide sebelumnya. Terima kasih, semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi wawasan kita sekalian dan juga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang kutipan dan catatan kaki. Jangan lupa untuk memfollow sosial media saya. Yang pertama ada TikTok dengan username pokoknya belum nikah. Yang kedua ada Instagram dengan username Angel Longdong. Jangan lupa follow. Terima kasih.